Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya adalah Zafandi, biasa dipanggil Adil atau Ezra. Berumur 24 tahun, kuliah di STTS, jurusan informatika. Hari ini aku mau bahas tentang puasa. Seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak asing lah ya dengan namanya puasa. Ada beberapa gereja, bahkan pendeta-pendeta di YouTube itu juga memulai puasa. Awal-awal tahun ini mulai puasa, dan di gerejanya Ariel juga ada memulai puasa. Jadi memang sebenarnya puasa itu keharusan untuk orang Kristen. Tapi mungkin dari beberapa dari kita itu bertanya-tanya, kenapa sih kok kita harus berpuasa? Oke lah, kalau misalnya dikatakan kita harus membaca Alkitab, kita harus berdoa. Oke, aku paham. Karena doa adalah jembatan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah penghubung kita dengan Tuhan. Kita membaca firman supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa manfaat dari puasa? Yang pertama, fasting is a spiritual discipline. Puasa itu adalah kedisiplinan rohani. Ayat dasarnya itu ada di 2 Korintus 11 ayat 27. Aku berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan tanpa pakaian. Di situ Rasul Paulus berkata, walaupun aku lelah, walaupun aku sudah bekerja berat, walaupun aku sudah pelayanan, walaupun aku dalam keadaan ngantuk, aku lapar dan dahaga, aku haus, aku tetap berpuasa. Berarti Rasul Paulus itu mau mengajarkan bahwa puasa itu adalah kedisiplinan rohani. Itu adalah sebuah tindakan disiplin. Dan memang ada beberapa hal yang tidak bisa dikalahkan kalau misalnya kita nggak disiplin, kita tidak melakukan suatu disiplin. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita raih kalau misalnya tidak ada kedisiplinan di dalam diri kita. Contoh, seorang atlet, mereka disiplinnya apa? Mereka berlatih keras, melatih diri. Kalau misalnya pelari, mereka mencatat jam-jam lari hasil mereka itu berapa menit, berapa detik. Mereka akan setelah mencatat itu semua, mereka akan belajar berlari. Mereka akan terus berlari sampai mereka punya rekor sendiri atau bahkan mengalahkan rekor dunia. Itu kan untuk kedisiplinan untuk meraih kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan medali. Dalam kerohanian juga ada kemenangan dari apa? Dari dosa, dari godaan, dari tarikan-tarikan iblis untuk kita melakukan dosa-dosa. Tidak bisa dipungkiri kebanyakan orang yang tidak bisa lepas dari dosa, pornografi lah, berkata kasar lah, atau apapun, ya karena tidak ada kedisiplinan dalam diri mereka. Mereka jarang bersaat teduh, mereka jarang membaca Alkitab, jarang berdoa. Kalaupun mereka rajin saat teduh dan berdoa, mereka tidak pernah berpuasa. Buktinya dari diri Ariel sendiri. Ariel jujur, Ariel baru ini belajar berpuasa. Dan memang Ariel ada struggle itu sendiri yang ada susah untuk kalahkan. Dan Ariel baru sadar, oh ya ternyata karena belum berpuasa. Karena Ariel tidak pernah berpuasa. Kalaupun pernah, tidak sungguh-sungguh menjalaninya. Karena memang waktu kita berpuasa,
saat orang yang berpuasa yang sungguh-sungguh ya, itu kita itu memberikan kedagingan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan kedagingan kita kepada Tuhan. Kita mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Contohnya makan, contohnya keinginan kita, kemauan kita mau apa, kita kontrol semuanya. Kita hapus semua distraksi. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan sewaktu kita puasa juga kita bisa fokus gitu loh. Karena ya distraksi kedagingan kita itu dimatikan semuanya dengan cara kita berpuasa itu tadi. Jadi jangan lupa berpuasa. Entah itu puasa pribadi atau puasa korporat, lakukanlah. Belajar taat pada firman Tuhan. Karena memang seperti yang ada bilang tadi, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kalahkan tanpa puasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa roh seperti ini tidak bisa dikalahkan tanpa puasa. Waktu itu kasusnya murid-murid Tuhan mengusir roh jahat, tapi tidak bisa. Terus mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa kok nggak bisa? Tuhan berjawab, oh ya karena ini harus dengan puasa. Dari situ kita bisa bilang, kita bisa tahu gitu loh. Emang ada beberapa hal itu yang nggak bisa kita menangkan, kita nggak bisa lalu kalau misalnya kita tidak berpuasa. Sekian dari Ariel, mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan bacaan firman-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan part 1 dari puasa Bapa. Dari mengapa kita harus berpuasa. Bapa, biarlah segala ajari kami Bapa untuk disiplin rohani, disiplin secara jasmani. Ajari kami untuk berpuasa Bapa, agar kami dapat melatih diri kami untuk mengontrol kemauan-kemauan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you, bye bye.